channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Pesugihan. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, sebelum masuk ke cerita, dalam cerita ini nama dan tempat disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Aksi Pesugihan yang Terbongkar di Awal Ramadan. Ruangan dalam rumah itu tertata dengan rapi. Dindingnya yang mayoritas dicat putih keemasan penuh dengan ukiran kalimat-kalimat bahasa Arab. Di setiap ruangan dalam rumah itu foto-foto Wali Songo dipasang dengan rapi dan tampak dibersihkan setiap hari. Seorang lelaki tua berjanggot tebal duduk di ruangan tengah rumah itu. Di sekelilingnya duduk sekitar 20 orang, yang lain laki-laki tua itu duduk di tengah-tengah. Dalam banyak helaan nafas yang panjang, orang-orang itu terdengar sedang membaca ayat-ayat suci. Namun lebih tampak seperti mengucapkan sekumpulan mantra. Mereka menunduk dan menggeleng-gelengkan kepala mereka. Meskipun duduk dan sesekali membuka mata, mereka seperti tak sadarkan diri. Adalah Mbah Jagat, lelaki tua berjanggot tebal itu. Setiap malam Kliwon ia memang mengumpulkan banyak orang yang ia menyebutnya murid-muridnya. Mereka mayoritas terdiri dari sepasang suami istri yang gelisah, lelaki parubaya yang miskin, hingga pemuda yang terlalu bergairah pada kekayaan. Setiap malam Kliwon, orang-orang itu datang berbondong-bondong ke rumah Mbah Jagat. Saban datang mereka dipersyaratkan membawa sesuatu. Ada yang membawa uang secukupnya, ada yang membawa sembako, atau kalau sedang benar-benar tak ada rezeki, mereka membuatkan makanan bagi Mbah Jagat, memasak untuknya. Kalau pakai istilah mereka, takdim kepada guru. Mbah Jagat memang dikenal sebagai orang yang kerap didatangi orang-orang miskin. Mendatangi rumah dan mendengarkan pengajiannya konon membuat orang bebas dari banyak kesulitan atau biasa disebut pesugihan. Uniknya lelaki tua itu memang tidak pernah meminta banyak. Ia hanya meminta supaya para murid memperlakukannya dengan baik dan tak perlu berlebih-lebihan jika hendak memberinya sesuatu. Murid-murid Mbah Jagat menuruti kata itu. Mereka datang dan menuruti segala ketentuan gurunya dengan patuh. Mendatangi rumah itu setiap malam Kliwon ialah tirakat bagi mereka. Setelah berpuluh purnama, yakni tepat 2 bulan terlampaui, mereka dijamin bebas dari hutang-hutang, memperoleh pekerjaan atau mendapatkan tumpukan kertas rupiah tiba-tiba di depan mata. Telah sejak lama Mbah Jenggot menamai rumahnya yang berbentuk seperti padepokan sebagai layanan dana gaib. Tetangga-tetangganya tahu profesinya, namun mereka berkelit. Orang-orang desa cenderung tak mau menganggapi sesuatu yang sensitif. Di sini lain, mereka terlalu gemar memperlakukan orang dengan sopan dan cenderung selalu berprasangka baik. Alhasil mereka pikir bahwa segala yang dilakukan Mbah Jagat memanglah benar untuk membantu orang-orang kesusahan. Suatu malam di bulan Ramadan jatuhlah malam Jumat Kliwon. Momen itu datang di awal-awal bulan Ramadan. Banyak orang sedang dalam semangat tertinggi untuk pergi ke masjid, bertirakat juga menegakkan sholat malam.
Kampung tempat Mbah Jagat tinggal menjadi pasar yang bergairah di sore hari, namun di malam hari semuanya menjadi sunyi. Orang-orang kalau tak berdiam diri dan berzikir di masjid juga menegakkan puluhan rakaat tarawih di rumah masing-masing. Hal itu tak terkecuali juga dilakukan murid-murid Mbah Jagat. Singkatnya, pada kesempatan malam Kliwon yang jatuh di awal Ramadan itu mereka tidak datang ke rumah Mbah Jagat. Namun ada seorang lelaki muda yang datang dari kampung lain. Sebut saja namanya Gus Bima. Karena terbiasa dakwah secara keliling, setiap selesai tarawih di masjid kampung atau di rumahnya sendiri, ia berjalan-jalan di sekitar kampung menyapa orang-orang. Singkat kata, ia lewat di depan rumah Mbah Jagat. Awalnya ia hendak menyapa Mbah Jagat termasuk murid-muridnya yang bisa berkumpul setiap malam Kliwon. Namun di sana ia tak menemui siapa-siapa. Di rumah itu yang ia dapati tak lain hanyalah keheningan. Lalu Gus Bima memberanikan diri masuk. Ia melangkahkan kakinya dengan hati-hati, berangsur-angsur supaya tak mengeluarkan suara. Sesampainya di dalam rumah, ia kaget bukan kepalang. Di sana ia dapat ukiran kalimat-kalimat suci telah diturunkan dari dinding. Tampaknya barang-barang itu diturunkan secara terpaksa. Foto dan figura Wali Songo yang seharusnya ada di setiap kamar di rumah Mbah Jagat didapati Gus Bima berada di ruang tengah dengan keadaan kaca yang pecah tak karuan. Mereka tampak seperti habis dibanting dengan membabi buta. Dari dalam sebuah kamar lalu datang suara keras yang membentak ke arah Gus Bima. "Pergi kau dari rumahku!" Mendengarnya Gus Bima buru-buru melarikan diri. Ia menenangkan pikirannya sejenak, menghela nafas dan berpikir bahwa sebagai orang desa ia termasuk warga-warga lain telah memperlakukan banyak orang terlalu sopan. Setelah melihat segala hal dengan mata kepalanya sendiri di rumah Mbah Jagat, ia yakin bahwa di malam itu lelaki tua itu mengamuk dan marah tak karuan. Alasannya tentu karena murid-murid Mbah Jagat tidak mendatangi rumah itu. Di malam Kliwon pada bulan Ramadan yang sunyi itu, Gus Bima hanya menatap langit. Ia tak menemui siapa-siapa. Sambil memejamkan mata, ia mendengar suara jangkrik dan berdoa supaya Tuhan membantu warga-warga kampung yang kesusahan. Meminta bantuan manusia yang notabene cuma makhluk. Gus Bima yakin hanya membuat orang makin terpenjara kesusahan. Sementara lagi pula itu juga tak menjamin apapun. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Aksi Pesugihan yang terbongkar di awal bulan Ramadan. Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Alangkah baiknya di bulan Ramadan nan suci ini kita bisa beribadah lebih khusyuk lagi. Dan semoga pula kita selalu dalam lindungannya. Ambil sisi positif dari video ini dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.